Permasalahan berikutnya yaitu lantai yang melendut ya, atau popping ya. Tidak hanya melendut tapi juga meledak. Meledak ya, jadi lantainya meledak atau dikenalnya dengan istilah popping. Jadi memang betul-betul meledak ya. Jadi biasanya sebelum hal itu terjadi, lantai keramik ini menggelembung dulu, kemudian terangkat dan kemudian pecah diiringi bunyi yang kita dengar seperti ledakan tadi. Nah, bagi yang belum pernah mengalami mungkin agak sulit membayangkan, tapi bagi yang pernah atau pertama kali mengalami peristiwa pecahnya lantai atau meledaknya lantai keramik ini cukup mengagetkan bisa jadi ya, karena bunyinya cukup keras. Nah, peristiwa ini dikenal dengan istilah popping. Nah, lantai keramik yang sudah retak atau pecah atau meledak ini tentu saja tidak sedap dipandang mata ya, namun bukan hanya itu, biasanya pinggiran keramik yang pecah itu cukup tajam sehingga berbahaya bagi yang berjalan melintasinya. Perlu tindakan secepatnya untuk perbaiki dan mengganti lantai keramik tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jadi, kenapa lantai keramik ini bisa menggelembung, terangkat, dan pecah, disertai suara keras pula? Nah, kok bisa popping gitu loh? Nah, di antaranya ada 7 penyebab lantai keramik ini meledak. Yang pertama, yaitu karena meningkatnya temperatur. Biasanya peristiwa ini terjadi saat memasuki musim panas. Meningkatnya temperatur tanah membuat lantai keramik ini memuai. Nah, jika kualitas lantai keramiknya itu buruk, maka pemuaian ini akibatnya bisa pecah gitu kan, para lantai keramiknya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu pernah terendam air. Kalau lantai keramik ini pernah terendam air atau kebanjiran saat musim hujan, nah air ini merembes melalui sela-sela keramik. Ini menyebabkan turunnya permukaan tanah di bawah keramik. Jadi semen perekatnya ini lepas. Kemudian penyebab yang ketiga, ini air merembes masuk. Nat atau semen pengisi celah di antara keramik ini sudah terkikis habis, sehingga air ini dapat merembes masuk. Nah, hal ini disebabkan usia pakai yang sudah lama atau pengerjaan yang terburu-buru oleh tukang yang tidak berpengalaman. Kemudian penyebab keempat, terdapat rongga. Jadi adanya rongga di bawah keramik yang terisi air ini akan memuai saat temperatur meningkat di musim panas. Pemuaian di dalam rongga ini akan mendorong keramik terlepas dari tanah. Nah, kemudian penyebab yang kelima yaitu karena struktur tanahnya. Struktur tanah yang kurang padat atau pernah mengalami gempa bumi di area tersebut. Ini bisa mengalami penurunan permukaan. Kemudian penyebab yang keenam, beban berlebih. Jadi adanya beban berlebih yang diletakkan di atas permukaan keramik. Mungkin lemari yang berat atau benda berat yang lain ini diletakkan di atas keramik untuk rentang waktu yang lama. Kemudian penyebab yang ketujuh yaitu kesalahan saat pemasangan ya. Penyebab terakhir ini biasanya adalah pemasangan awal yang kurang baik. Ini bisa jadi karena kualitas semen yang buruk, kemudian bisa juga karena komposisi adukan yang tidak tepat, atau cara pemasangannya yang kurang baik atau terburu-buru oleh tukang yang tidak berpengalaman.